Di grup C, babak kualifikasi Piala Dunia round 3 suka tidak suka, timnas Jepang dan Australia adalah dua tim yang paling difavoritkan untuk bisa lolos ke putaran final Piala Dunia. Hal ini lantaran kedua tim tersebut merupakan dua tim yang telah berpengalaman untuk bermain di ajang Piala Dunia. Bahkan dapat dikatakan sebagai kuda hitam yang dapat mengejutkan tim top dunia. Namun meskipun begitu, Indonesia yang sebelumnya jadi tim paling diremehkan secara perlahan terus memperkuat timnya. Kehadiran PAS jelas jadi kepingan yang membuat rival-rival kita di grup C makin waspada. Belum lagi beberapa tambahan pemain lain yang saat ini terus diupayakan PSSI. Lantas, apakah ini membuat Jepang mulai waspada pada timnas Indonesia? Kita akan ulas hal tersebut pada video berikut ini. Pelatih striker baru timnas Indonesia Yong Ki-hoon sepertinya tak salah memilih untuk menerima tawaran Shin Tae-yong guna jadi asistennya dalam melatih timnas Indonesia. Pasalnya, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya oleh pelatih tim Garuda, Coach Shin selalu mengatakan jika Indonesia punya potensi besar untuk menulis tinta sejarah. Dan hal itu bukan tanpa alasan ketika skuad tim Garuda terus memperkuat timnya dengan berbagai cara. Mulai dari meningkatkan kualitas pemain di liga lokal, meningkatkan sarana dan prasarana layaknya training camp, hingga mendatangkan pemain grade A yang bakal menambah kekuatan secara signifikan timnas Indonesia dalam waktu singkat. Terbaru, setelah melihat kualitas para pemain lokal di Liga 1, pelatih timnas Indonesia termasuk Yong Ki-hoon mendapatkan kabar cukup gembira dengan bergabungnya Martin Paes, hingga beberapa pemain keturunan lain yang dirumorkan bakal menyusul Paes, di mana salah satunya bahkan dilaporkan sudah mengirim sekaligus melengkapi berkas sebagai WNI. Jadi, nama pertama yang disebutkan telah melengkapi proses pemberkasan sebagai WNI adalah Mauro Zylstra. Kabar ini sendiri disampaikan oleh Yusuf Nugraha yang berkomunikasi dengan Zylstra. Saat ditanya soal perpindahan warga negaranya menuju Indonesia, Zylstra ini menjawab kepada Yusa, jika semua sedang berjalan dengan dirinya telah mengirimkan berkas ke Indonesia. Dan ya, dia berharap proses ini bisa berjalan secepat mungkin. Sebagai info, Zylstra adalah penyerang tengah yang sangat tajam. Penyerang 19 tahun itu merupakan top skor kedua di kompetisi Eredivisie Under-21 musim lalu bersama Nick Nijmegen sebelum di musim ini ia hengkang menuju Volendam. Jelas jika Zylstra masuk, pelatih striker Yong Ki-hoon bakal menyukainya, mengingat potensi pemain ini sangat besar. Indonesia rise under starlit skies on this epic quest. We will give our best. Selain Mauro Zylstra, kabar mengejutkan datang dari pemain potensial milik Ajax Amsterdam yang saat ini dipinjamkan PEC Zwolle. Dalam laporan terbaru, Tristan ini mengatakan jika PSSI telah menghubunginya. Laporan itu sendiri disampaikan oleh Yusa, yang juga menjelaskan soal kabar buruk mengenai Tristan. Jadi fullback yang musim lalu tampil gemilang bersama Ajax Amsterdam tersebut harus mengalami cedera parah di awal musim ini. Pemain 19 tahun itu bahkan dilaporkan bisa menepi hingga 10 bulan akibat cedera yang ia alami saat laga kontra FC Utrecht. Jelas ini adalah kabar yang tak mengenakan. Tapi di sisi lain, ketika PSSI sudah menghubungi Tristan, ada potensi besar baginya untuk jadi pemain timnas selanjutnya di masa depan. Yang jelas, potensi Tristan sangat menarik, apalagi usianya baru 19 tahun. Selanjutnya ada Kevin Dix. Pemain ini sejatinya sudah lama berhubungan dengan PSSI. Tapi entah kenapa, hingga saat ini Kevin Dix belum juga datang ke Indonesia. Padahal sudah cukup sering pemain ini memantau perkembangan timnas Indonesia. Di mana terbaru, ia bahkan ikut menuliskan pesan dan doa kepada Martin Paes yang tengah menjalani sidang FIFA. Play for Indonesia Martin Paes, tulis Kevin Dix saat itu. Terlepas dari belum bergabungnya Kevin Dix hingga saat ini, kami pikir Kevin ini adalah salah satu pemain dengan potensi gabung paling dekat dengan timnas saat ini. Dan jika itu terjadi, lini belakang kita bakal mendapatkan kedalaman yang sangat bagus. Kevin adalah salah satu bek terbaik di Liga Denmark.
di mana musim lalu ia bahkan ikut serta membantu FC Copenhagen untuk menumbangkan Manchester United dan Galatasaray di fase grup Liga Champions. Indonesia rise under starlit skies on this epic quest. Nama keempat dan yang mungkin paling diharapkan saat ini adalah Ole Romani. Jadi bergabungnya Martin Paes disinyalir bakal membuat Ole ini makin yakin untuk segera gabung ke tim Garuda. Pasalnya, Paes dan Ole ini memiliki hubungan pertemanan yang cukup baik. Ole pernah menjelaskan dalam interviunya bersama Football Trainer jika ia punya dua sahabat yang tengah berhubungan dengan timnas Indonesia. Yang pertama adalah Ragnar dan yang kedua adalah Martin Paes. Dan ketika Paes akhirnya bisa membela timnas, kami pikir Ole akan semakin yakin dengan potensi bergabung ke tim Garuda. Apalagi ia sudah saling follow fallback dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Starlit skies on this epic quest. We will give our best. Kekuatan Grade A yang membuat Jepang waspada. Meskipun secara kualitas, Jepang tetap saja akan lebih diunggulkan dibandingkan timnas Indonesia. Namun jika 4 pemain tadi bergabung atau paling tidak Ole, Zylstra, dan Kevin Dix bergabung, kami pikir timnas benar-benar akan membuat Jepang waspada. Sekarang, coba lihat starting line up timnas dengan full grade A. Dengan formasi 3-4-3, kita bisa memiliki kiper kelas All-Star MLS Martin Paes, yang tentu saja kualitasnya tidak perlu diragukan. Kemudian di posisi center back, kita bakal punya Kevin Dix, Jay Itzas, dan juga Justin Hubner. Secara kualitas, Kevin kelas UCL, Jay kelas Serie A, dan Justin adalah pemain muda yang tengah berkembang. Sehingga kami pikir bertarung dengan perang Jepang, bisa lah ya. Posisi selanjutnya adalah flank atau fullback kanan dan kiri. Di mana di kiri, Kelvin Verdong akan mengisinya dengan di kanan kita bisa memainkan Sandy Walsh. Sedangkan di tengah, duet Tom Hai dan Nathan akan kembali menarik. Untuk posisi penyerang, Ragnar bisa ditempatkan di kiri, dengan Strike di tengah dan Ole di kanan. Sebagai info, Ole ini memang lebih sering main dari sayap kanan di FC Utrecht, di mana pergerakannya yang menusuk bisa jadi kekuatan bagi tim lawan. Gimana? Keren kan? Dengan starting ini, kami pikir Jepang benar-benar akan waspada pada timnas. So, kalau Jepang aja waspada, tim lain pasti juga kan? Pentingnya kedalaman skuad. Langkah PSSI dan juga Shin Tae-yong untuk terus menambah kekuatan dengan mendatangkan pemain grade A baru tentu jadi sesuatu yang menarik. Banyak orang mungkin akan mengatakan, ngapain sih datengin banyak-banyak pemain keturunan? Padahal di prospek udah melimpah. Jawabannya jelas, untuk kedalaman skuad. Untuk mencapai mimpi dan target besar, yakni menembus 100 besar dunia dan juga mencapai Piala Dunia. Indonesia butuh kekuatan yang dalam. Artinya, jika ada pemain yang cedera atau tidak bisa main karena akumulasi, Indonesia masih memiliki opsi penggantinya. Hal inilah yang terkadang masih jadi masalah. Coba bayangkan, misalnya Tom Hai cedera, siapa penggantinya yang memiliki level setara? Jadi itulah kenapa kedalaman squad ini terus dipikirkan oleh PSSI dan Coach Shin untuk ditingkatkan. Dan gak main-main, PSSI pasti akan mencari yang punya standar tinggi atau dapat disebut sebagai pemain grade A. On this epic quest, we will give our best. Sekarang, kita sih tinggal mendukung prestasi timnas. Yang pasti, kita sudah mulai menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan di sepak bola dalam beberapa tahun terakhir. Tidak hanya dari prestasi timnas, saat di level individu, pemain kita juga mulai mendapatkan kepercayaan. Bahkan di Inggris, seperti Nathan yang mulai dipercaya di Swansea, hingga Lino yang gabung ke Oxford. Di mana itu membuat saat ini ada 3 pemain timnas yang berkarir di Liga Inggris, Nathan, Lino, dan juga Elkan Bagot. Jelas, hal-hal seperti itu juga bakal membuat pemain bintang gak ragu lagi untuk bermain di timnas Indonesia. Under starlit skies, on this epic quest, we will give our best. Halo, izin iklan sebentar ya guys.
jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati, mulai dari dinding rumahmu.